Komunikasi efektif dengan gaya komunikasi yang berbeda. Halo para pemikir liar, ini adalah intuisi kognisi. Pernah gak sih kalian ngerasa susah buat ngomong atau komunikasi sama seseorang? Ya meskipun orang itu udah kita kenal sebelumnya, kita kadang ngerasa bingung gitu kalau misalnya ngobrol sama seseorang. Seperti yang udah kita bahas di video sebelumnya, gaya komunikasi setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kalau kalian belum nonton videonya tentang gaya komunikasi, linknya udah saya cantumkan ya di deskripsi. Nah, dengan kita mengetahui gaya komunikasi, yang mana gaya komunikasi setiap orang itu berbeda-beda, itu tentunya akan lebih memudahkan kita saat berinteraksi. Oke, kali ini intuisi kognisi akan memberikan beberapa tips yang bisa kalian lakukan saat berinteraksi dengan orang yang memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda tersebut. Yang pertama ada gaya komunikasi pasif. Saat kita berkomunikasi dengan orang yang gaya komunikasinya pasif, tentunya kita akan cukup kesulitan dalam memahami interaksi yang terjadi. Karena biasanya orang yang memiliki gaya komunikasi pasif sulit untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya, atau malah cenderung diam gitu. Nah, ada dua cara yang bisa saya sarankan buat kalian saat berinteraksi dengan orang yang memiliki gaya komunikasi pasif. Yang pertama, ajaklah mereka bicara secara pribadi atau dari hati ke hati. Ya, lebih personal gitu. Biasanya orang yang memiliki gaya komunikasi pasif lebih nyaman berkomunikasi secara pribadi daripada di depan banyak orang. Ya, misalnya saat kita kumpul atau diskusi, dia cenderung diam. Nah, mungkin setelah diskusi tersebut kita bisa ajak dia ngobrol dari hati ke hati gitu, cara lebih intim. Yang kedua, beri dorongan moral buat mereka agar mereka bisa memberikan tanggapan atau ide yang mereka miliki. Nah, ini harus dilakukan secara sabar dan jangan terburu-buru. Bicara dengan orang tersebut secara perlahan agar dia mau mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Jika terburu-buru, bisa jadi dia malah menghindari kita. Makanya kita harus banyak bersabar jika komunikasi dengan orang yang memiliki gaya komunikasi pasif. Terus gimana kalau ternyata kita sendiri yang punya gaya komunikasi pasif? Nah, saya sarankan sih buat kalian yang punya gaya komunikasi pasif, kalian cari tahu dulu dalam keadaan seperti apa kalian bisa ngerasa nyaman gitu ngobrol sama orang. Kalian juga harus rajin ngelatih komunikasi kalian dengan memberanikan diri berinteraksi dengan orang lain. Kalau enggak, kalian bisa coba sendiri dulu beradu argumen dengan diri kalian di depan cermin. Ya, awalnya memang bakalan sulit, tapi lama-kelamaan kalian akan terbiasa dan mulai meninggalkan gaya komunikasi pasif kalian. Ya, intinya sih kalian jangan pernah menyerah buat nyoba interaksi dengan orang lain. Yang kedua ada gaya komunikasi agresif. Orang dengan gaya komunikasi agresif biasanya berbicara dengan intonasi nada yang keras dan juga cenderung mendominasi pembicaraan. Nah, hal tersebut tentunya bisa ngebuat kita jadi kurang nyaman saat berinteraksi dengan dia. Nah, ada dua cara yang bisa saya sarankan buat kalian saat berhadapan atau berkomunikasi dengan orang yang gaya komunikasi agresif. Yang pertama, kalian sebaiknya tetap tenang dan juga tegas saat berbicara dengan dia. Maksudnya gini, orang dengan gaya komunikasi agresif ini kan cenderung intonasi nadanya tinggi dan mendominasi pembicaraan. Nah, jadi kalian sebaiknya jangan mudah terpengaruh oleh gaya bicaranya, dan kalian juga jangan mudah terpancing emosi. Ya, soalnya kan kadang apa yang dia sampaikan nggak sepaham gitu dengan kita. Ya, intinya kita harus banyak bersabar juga gitu biar nggak terpancing emosi kita saat berbicara dengan dia. Yang kedua, kalian harus tahu kapan kalian pergi dan berhenti melakukan perdebatan. Nah, saat kalian berkomunikasi dengan orang yang gaya komunikasinya agresif, tentunya kalian akan mengalami perdebatan yang mungkin nggak ada ujungnya gitu, karena berbeda pendapat terus. Nah, makanya kalian harus tahu kapan kalian harus berhenti berdebat dengannya dan jangan sampai kalian terpancing emosi karena terlalu lama berdebat dengan dia, yang ujungnya malah kalian jadi berselisih gitu. Mungkin di saat tersebut mengalah untuk menang itu lebih baik gitu daripada kita terus-terusan berdebat dan malah jadi konflik ke depannya. Nah, terus gimana kalau ternyata kalian loh yang punya gaya komunikasi agresif? Nah, kalau ternyata kalian yang memiliki gaya komunikasi agresif, saya sarankan sebaiknya kalian mulai belajar gitu untuk komunikasi dengan cara yang lebih tenang, dan cobalah buat dengerin pendapat dari teman-teman kalian. Karena jika kalian gak segera ninggalin kebiasaan komunikasi kalian yang agresif, itu bisa ngebuat kalian susah buat ngejalin hubungan dengan baik dengan orang lain, dan malah nantinya kalian bisa ditinggalin sama sekitar kalian. Ya, intinya kalian mesti banyak berlatih untuk meredam emosi kalian saat berbicara dan nggak terlalu mendominasi pembicaraan gitu. Lebih banyak mendengarkan itu lebih baik sih. Oke, yang ketiga, gaya pasif agresif. Orang dengan gaya komunikasi pasif agresif ini kan cenderung manipulatif. Nah, saya sarankan kalian sebaiknya selalu ngajak bicara secara personal. Ya, kayak dari hati ke hati, kayak sama ngadepin orang yang pasif gitu. Nah, kemudian kalian minta ide dan tanggapannya secara jujur.
Nah, hal yang perlu kalian perhatikan saat berbicara dengan orang yang gaya komunikasinya pasif agresif, kalian harus bicara dengan jelas dan tegas biar bisa menghindari kesalahpahaman. Selain itu, kalian juga harus sabar dan secara perlahan, karena bisa aja apa yang kalian maksud itu beda paham gitu dengan apa yang dia artikan. Nah, kalau ternyata kalian orang dengan gaya komunikasi pasif agresif, saya sarankan kalian untuk berlatih terbuka dengan pikiran dan perasaan kalian saat berpendapat. Berlatih jujur dan berkomunikasi secara aktif agar orang lain bisa mendengarkan pendapat kalian secara terbuka juga. Ya, kalian belajar saling terbuka gitu, gak terlalu mendominasi dan gak terlalu iya doang gitu di depan orangnya, padahal di belakang kalian punya pikiran lain. Oke, buat video kali ini saya cukupkan dengan 3 gaya komunikasi aja ya. Untuk gaya komunikasi asertif, saya akan bahas di video khusus selanjutnya. Karena bahasan komunikasi asertif bisa menguras durasi dan bahasannya bisa melebar kemana-mana. Makanya saya buat video khusus untuk bahasan komunikasi asertif. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan setelah nonton video ini setidaknya kalian bisa mengurangi pemikiran liar kalian. Terima kasih, saya Tama dari Intuisi Kognisi dan sampai jumpa.